Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Manchester City juara Premier League setelah comeback dramatis atas Aston Villa. Sementara AC Milan meraih Scudetto pertama dalam 11 tahun terakhir. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, ada Bayern Munchen yang bakal mendatangkan pemain anyar, salah satunya bek kanan Ajax Amsterdam yakni Noussair Mazraoui. Beda cerita dengan Arsenal yang mendapat penolakan dari Victor Osimhen. Timnas Indonesia U23 menjalani laga perebutan medali perunggu di SEA Games 2021. Pada laga tersebut, skuad Garuda Muda unggul lebih dulu lewat gol Ronaldo Kuateh pada menit ke-68. Sayang pada menit ke-81 Malaysia menyamakan kedudukan lewat gol Abdul Razak. Skor 1-1 pun bertahan dan memaksa kedua tim untuk melanjutkan ke babak adu penalti. Pada babak penentu ini eksekutor Indonesia tampil apik dan unggul dengan skor 4-3. Kemenangan ini pun membuat skuad Garuda Muda meraih medali perunggu. Noussair Mazraoui menjadi salah satu pemain andalan Ajax Amsterdam di musim ini. Pemain asal Maroko ini tampil apik dan sudah mencetak 5 gol serta 2 assist dalam 23 pertandingan. Penampilan yang mengesankan membuat beberapa klub Eropa tertarik untuk memboyongnya. Apalagi Mazraoui dikabarkan enggan memperpanjang kontrak di Ajax. Kini kabarnya Mazraoui bakal bergabung ke Bayern Munchen dengan status bebas transfer. Selain itu, kedatangan Mazraoui akan diumumkan beberapa hari mendatang. Arsenal sedang mencari striker baru untuk musim depan. Alasannya kontrak beberapa pemain segera berakhir dan mereka akan cabut dari Stadion Emirates. Kabarnya Arsenal ingin memboyong striker Napoli Victor Osimhen dengan harga 90 juta euro. Akan tetapi Osimhen menolak tawaran tersebut secara mentah-mentah. Sementara itu selain Osimhen, The Gunners juga mendekati striker Manchester City yakni Gabriel Jesus. Akan tetapi hal ini cukup sulit mengingat Jesus masih menjadi andalan skuad Citizen. Real Madrid membidik Rafael Leao yang tampil impresif dan mencetak banyak gol untuk AC Milan. Kita jauh ke Inggris guys, ada Manchester City yang comeback gila atas Aston Villa. Real Madrid sedang mencari striker baru untuk musim depan. Hal ini terjadi karena skuad El Real ditipu Kylian Mbappe yang sebelumnya nyaris bergabung. Kabarnya kini Los Blancos tengah memantau pergerakan striker AC Milan Rafael Leao. Alasannya bomber asal Portugal ini berhasil tampil impresif bersama skuad Rossoneri. Akan tetapi Real Madrid harus berusaha ekstra untuk mendapatkan Leao. Alasannya Leao juga diincar oleh dua klub top Eropa yakni Atletico Madrid dan Liverpool. Napoli menjalani laga terakhir Serie A musim ini melawan Spezia. Bertanding di Stadio Alberto Pico, skuad Partenope berhasil menang telak dengan 3 gol tanpa balas. 3 gol tersebut dicetak di babak pertama lewat Matteo Politano, Piotr Zielinski, dan Diego Demme. Sementara tim tuan rumah gagal mencetak 1 pun gol. Walaupun meraih kemenangan besar, Napoli tetap berada di peringkat 3 klasemen dengan menorehkan 79 poin. Selain itu, Napoli juga dipastikan tampil di Liga Champions pada musim depan. Manchester City meraih kemenangan di pekan terakhir Premier League melawan Aston Villa. Bertanding di Etihad, skuad The Citizens unggul dengan skor 3-2. The Citizens sejatinya tertinggal 2 gol lebih dulu lewat Matty Cash dan Philippe Coutinho. Akan tetapi di babak kedua, The Citizens comeback dengan mencetak 3 gol dalam waktu 5 menit saja. 3 gol tersebut dilesakan oleh Brice Ilkay Gundogan dan 1 gol dari Rodri. Sementara itu kemenangan ini memastikan The Citizens sebagai juara Premier League dengan unggul 1 poin atas Liverpool. Manchester City meraih pencapaian besar dengan menjuarai 4 trofi Premier League dalam 5 musim. Masih di Inggris ada Tottenham Hotspur yang lolos ke Liga Champions musim depan. Manchester City berhasil comeback gila pada laga penentuan juara melawan Aston Villa. Kemenangan atas Aston Villa ini memastikan The Citizens sebagai juara Premier League musim 2021-2022. Gelar ini sendiri merupakan gelar keempat The Citizens dalam 5 musim terakhir. Selain itu, sang pelatih Pep Guardiola juga mencatatkan rekor baru. Dilansir dari Squawka, Pep menjadi pelatih non-Inggris pertama yang meraih 4 gelar dalam sejarah Premier League. Pep juga segera menyalip gelar juara Jose Mourinho dan Arsene Wenger. Tottenham Hotspur menjalani laga terakhir Premier League musim ini melawan Norwich City. Bertanding di Stadion Carrow Road, skuad Lily White berhasil menang dengan skor telak 5-0. 5 gol Tottenham dicetak oleh brace dari Dejan Kulusevski, 1 gol Harry Kane dan brace dari Son Heung-min. Sementara tim tuan rumah gagal membalas 1 gol pun. Kemenangan ini pun mengantarkan skuad The Lily Whites untuk melaju ke Liga Champions musim depan.
Alasannya mereka finish di posisi 4 klasemen dan unggul 2 poin dari Arsenal. Setelah berhasil membawa Manchester City juara, Pep Guardiola meluapkan kegembiraannya. Saat itu Pep terlihat bermain air bersama para pemain The Citizens di ruang ganti. Pelatih asal Spanyol ini berseluncur di ruang ganti yang lantainya sudah dibasahi oleh air. Uniknya Pep cuma memakai celana dalam dan kaos kaki saja. Para pemain yang berada di sana menyambut Pep dengan berteriak dan loncat bersama. Next, ada supporter Manchester City yang merayakan juara Premier League dengan masuk ke dalam lapangan. Di sisi lain ada Liverpool yang gagal juara setelah tertinggal 1 poin dari skuad Citizen. Setelah dipastikan juara, supporter Manchester City langsung meluapkan kegembiraannya. Saat itu ribuan supporter The Citizen berbondong-bondong turun ke lapangan. Mereka terlihat menyalakan flare dan menyanyikan chants kemenangan. Banyaknya supporter yang turun juga membuat pihak kepolisian kewalahan. Mirisnya mereka terlihat merusak fasilitas stadion dengan merusak tiang gawang. Saat itu para supporter berbaring di atas jaring dan membuat tiang gawangnya patah. Akibat banyaknya supporter yang masuk membuat para pemain The Citizens harus dievakuasi keluar dari stadion. Selain itu para supporter itu juga menyerang kiper Aston Villa yakni Robin Olsen. Liverpool berhasil meraih kemenangan di laga terakhir Premier League melawan Wolverhampton. Bertanding di Anfield, skuad The Reds unggul dengan skor 3-1. Liverpool tertinggal lebih dulu lewat gol dari Pedro Neto pada menit ketiga. Akan tetapi skuad The Reds mampu comeback lewat gol Sadio Mane, Mohamed Salah, dan Andrew Robertson. Walaupun menang, Liverpool gagal juara setelah kalah 1 poin dari Manchester City. Padahal sebelumnya mereka sudah gladi bersih dengan memasang papan juara. Manchester United harus menelan kekalahan dalam laga terakhir Premier League musim 2021-2022. Bertanding dengan Crystal Palace, skuad Setan Merah tumbang dengan skor tipis 1-0. 1 gol kemenangan Crystal Palace dicetak oleh Wilfried Zaha di babak pertama. Sayang sampai peluit akhir dibunyikan, skuad Setan Merah gagal mencetak gol balasan. Walaupun kalah, Manchester United tetap lolos ke Liga Eropa musim depan. Alasannya West Ham juga kalah di laga lain dan membuat Manchester United unggul 2 poin. Sebagai informasi, musim ini sendiri merupakan musim terburuk Setan Merah di sepanjang sejarah. Leeds United selamat dari degradasi setelah menang dramatis atas Brentford. Sementara Arsenal gagal lolos ke Liga Champions musim depan setelah kalah poin atas Tottenham Hotspur. Leeds United berhasil meraih kemenangan dramatis di pekan terakhir Premier League. Bermain sebagai tim tamu, skuad The Whites menekuk Brentford dengan skor tipis 1-2. Di babak pertama, Leeds terlihat kesulitan menjebol kokohnya pertahanan Brentford. Terbukti mereka baru bisa mencetak 2 gol di babak kedua. 2 gol tersebut dilesakan oleh Rapinya dan gol dramatis dari Jack Harrison pada menit ke-94. Dengan begitu, Leeds dipastikan selamat dari degradasi setelah finish di peringkat 17 klasemen. Aston Villa menelan pil pahit setelah dikalahkan Manchester City lewat comeback dramatis. Padahal sebelumnya skuad The Villa sudah unggul 2 gol. Keunggulan tersebut sudah membuat fans Liverpool bahagia. Alasannya karena tim kesayangan mereka hampir dipastikan meraih gelar juara. Sayang Steven Gerrard selaku pelatih Aston Villa terpeleset dan gagal mempertahankan keunggulan. Hasilnya Gerrard gagal membantu mantan klubnya untuk juara musim ini. Arsenal berhasil membantai Everton dalam laga terakhir Premier League musim ini. Bertanding di Emirates Stadium, skuad Gunner menghajar Everton dengan skor telak 5-1. 5 gol Arsenal dicetak oleh Gabriel Martinelli, Eddie Nketiah, Cedric Soares, Gabriel Magalhaes, dan Martin Odegaard. Sementara Everton cuma bisa membalas 1 gol lewat Donny van de Beek. Walaupun menang besar, skuad The Gunners gagal meraih tiket Liga Champions musim depan karena Tottenham berhasil menekuk Norwich City dengan unggul 2 poin. AC Milan keluar sebagai juara Serie A musim ini setelah menang atas Sassuolo dengan 3 gol tanpa balas. Dalam perayaan juara, Lord Ibrahimovic bersantai dengan merokok cerutu. AC Milan meraih kemenangan telak di laga pekan terakhir Serie A. Bertanding di Stadion Mapei, Olivier Giroud dan kawan-kawan melibas Sassuolo dengan 3 gol tanpa balas. Pada laga ini, Olivier Giroud menjadi aktor kemenangan dengan mencetak brace. Sementara 1 gol lainnya dicetak oleh Frank Kessie pada menit ke-36 pertandingan. Kemenangan ini membuat skuad Rossoneri memuncaki klasemen dan unggul 2 poin atas Inter Milan. Selain itu, Scudetto ini mengakhiri puasa Rossoneri selama 11 tahun.
Setelah meraih Scudetto, striker AC Milan Zlatan Ibrahimovic menarik perhatian para supporter. Saat itu Lord Ibra tiba-tiba muncul dari lorong stadion sambil membawa rokok cerutu. Lucunya saat sesi perayaan juara, Ibrahimovic terlihat enggan bergabung dan santai sambil menghisap cerutunya. Mungkin Lord Ibra merasa kalau dirinya berkuasa di dalam tim. Sementara itu netizen bilang kalau AC Milan gak ada yang berani menegur sang Lord. Selain Lord Ibra, Timo Bakayoko juga melakukan aksi serupa. Berita selanjutnya ada Mohamed Salah dan Son Heung-min yang dinobatkan sebagai top skor Premier League bersama. Di Italia ada Rafael Leao yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Serie A. Selamat! Premier League musim 2021-2022 resmi berakhir. Manchester City keluar sebagai juara setelah meraup 86 poin. Kemenangan ini juga menjadi kemenangan keempat dalam 5 musim terakhir. Walaupun trofi juara jatuh ke tangan Manchester City, gelar top skor musim ini justru disabet oleh pemain rival mereka yakni Liverpool dan Tottenham Hotspur. Premier League menobatkan Mohamed Salah dan Son Heung-min sebagai top skor bersama. Alasannya karena bomber berbeda benua ini sama-sama mencetak 23 gol. Striker AC Milan Rafael Leao dinobatkan sebagai pemain terbaik Serie A musim ini. Dalam penobatan ini, Leao berhasil mengungguli dua bomber kenamaan yakni Ciro Immobile dan Dusan Vlahovic. Di musim ini, Leao memang tampil impresif di lini serang skuad rossoneri. Terbukti dari 34 laga yang dimainkan, Leao berhasil mencetak 11 gol dan 10 assist. Penampilan tajam Leao membuat sejumlah klub berminat untuk merekrutnya. Kabarnya ada Real Madrid yang mulai mengejar Leao setelah kena PHP Kylian Mbappe. Di jendela transfer musim panas kemarin, Hakan Calhanoglu memutuskan hengkang dari Inter Milan. Saat itu Inter Milan merekrut Hakan dari AC Milan secara gratis. Setelah bergabung, Hakan pun memasang target tinggi dengan membawa Inter Milan meraih Scudetto. Sebelumnya Hakan merasa frustasi karena selalu gagal di AC Milan. Akan tetapi Hakan kembali bernasib sial. Setelah pindah, AC Milan justru tampil lebih baik. Terbukti skuad asuhan Stefano Pioli ini mampu meraih Scudetto pertama kalinya dalam 11 tahun. Sebelum menjuarai trofi Premier League, pelatih Manchester City Pep Guardiola menyampaikan komentar unik. Pep mengaku terkejut saat tahu kalau Manchester United mendukung timnya untuk juara. Sebelumnya Pep mengira kalau seluruh rakyat Inggris mendukung Liverpool untuk keluar sebagai pemenang. Hasilnya Pep pun mengajak fans Manchester United untuk merayakan gelar bersama. Akan tetapi Pep menyebut kalau fans MU harus memakai baju berwarna biru. Hal ini cukup unik mengingat dua Manchester ini punya rivalitas yang sengit. Inter Milan bertanding menghadapi tamunya Sampdoria di pekan terakhir Serie A. Laga ini pun sukses dimenangkan skuad Nerazzurri dengan skor telak 3-0. 3 gol Inter Milan dicetak oleh Brest Joaquin Correa dan 1 gol Ivan Perisic. Sementara Sampdoria yang mencoba bangkit gagal mencetak gol balasan sampai peluit panjang dibunyikan. Walaupun menang telak, Nerazzurri gagal mempertahankan Scudetto. Alasannya karena klub asuhan Simone Inzaghi ini finish di posisi runner-up dengan selisih 2 poin. Walaupun memenangkan laga terakhir Premier League melawan Wolverhampton, Liverpool tetap gagal juara. Alasannya mereka kalah 1 poin dari pemuncak klasemen Manchester City. Setelah kegagalan tersebut, pelatih Liverpool Jurgen Klopp memberikan komentarnya. Klopp menyebut di balik menang besar mereka juga harus siap kalah besar. Selain itu, Liverpool kabarnya sudah gladi bersih dengan memasang papan juara. Apalagi skuad The Reds nyaris menang setelah Manchester City sempat tertinggal 2 gol. Pada pekan terakhir Liga Super Turki, Adana Demirspor meraih kemenangan telak. Klub berjuluk Blue Lightnings ini melibas Göztepe dengan 7 gol tanpa balas. Kemenangan besar Adana ini nggak terlepas dari peran sang bomber Mario Balotelli. Di laga tersebut, mantan pemain Manchester City ini memborong 5 gol sekaligus. Bahkan salah satu golnya dia lesakan dengan sangat indah. Saat itu Balotelli terlihat menggocek pemain bertahan Göztepe. Berikutnya Balotelli mampu mencetak gol dengan mengecoh kiper lawan. Manchester City nyaris menelan kekalahan di pekan terakhir Premier League melawan Aston Villa. Saat itu The Citizens tertinggal 2 gol lewat Matty Cash dan Philippe Coutinho. Selesai pertandingan, Pep mendapat pertanyaan dari para wartawan. Saat itu mereka menanyakan para The Citizens untuk melakukan comeback. Berikutnya Pep pun menjawab dengan santai. Pep bilang kalau dirinya sudah menelpon Real Madrid untuk menanyakan cara comeback.
Alasannya karena skuad El Real merupakan salah satu tim yang paling sering comeback di menit-menit akhir pertandingan. Guys, aku mau ucapin selamat buat yang tadi malam udah menang. Nah, buat yang kalahan, sabar-sabar aja ya guys. Sampai jumpa.